Oke, halo semuanya. Kita akan membahas Arduino IDE versi 2 yang baru dirilis tanggal 14 September kemarin. Ya agak telat sih videonya, tapi it's okay, nggak masalah. Kita akan membahas mengenai perilisan ini step by step, mulai dari rilis candidate, mulai dari alpha tentu saja ya. Mulai dari versi alpha, kemudian masuk ke rilis, masuk ke beta, masuk ke rilis candidate, sampai dengan hari ini sudah masuk ke versi stable-nya. Dan jika kita lihat di website arduino.cc-nya, yaitu website resminya, di sini sudah ada "It's here, please welcome Arduino IDE 2.0". Oke, mantap. Ya, sebenarnya saya belum pernah menggunakan Arduino IDE versi 2 ini ya. Walaupun pada versi beta, versi alpha, versi RC, release candidate, saya belum pernah menggunakan Arduino versi 2 ini. Jadi kita akan coba react terhadap Arduino IDE versi 2 ini. Dan kita akan lihat fitur-fitur apa saja yang ada di situ, dan kita akan coba langsung fitur-fitur tersebut. Dan saya dengar sih banyak fitur yang memang sangat berguna. Salah satunya ada auto completion, kemudian kita juga bisa melakukan debugging dan sebagainya. Oke, jadi Arduino IDE versi 2 ini dia keluar dari versi beta itu tanggal 13 Desember tahun 2021. Hampir 1 tahun ya, 1 tahun kemarin, hampir 1 tahun. Dia keluar dari versi beta dan dia menambahkan fitur baru. Oke, kita lihat di fitur barunya. Ini waktu tampilan awal sekali ya, waktu masih versi betanya. Kita scroll ke bawah dan dia untuk translationnya menggunakan Transifex. Jadi kita bisa melakukan kontribusi. Katakanlah kita sebagai orang Indonesia gitu ingin menggunakan software yang berbahasa Indonesia. Karena orang yang namanya orang gaptek itu ada 3 alasan utama. Alasan yang pertama adalah karena dia belum pernah menggunakan teknologi tersebut. Alasan yang kedua adalah karena dia tidak paham bahasa Inggris. Dan alasan yang ketiga adalah karena orang ini atau pengguna teknologi ini tidak membaca buku manual. Dan alasan ketiga ini berhubungan dengan bahasa. Kita tahu teknologi-teknologi yang ada, manual booknya pun berbahasa Inggris dan softwarenya pun berbahasa Inggris. Oleh karena itu kita perlu menyediakan sebuah sebuah layanan, memberikan sebuah kontribusi kepada perangkat-perangkat lunak open source seperti Arduino IDE ini, agar mereka bisa membuat aplikasi, membuat software, membuat dokumentasi, membuat manual booknya berbahasa Indonesia. Jadi siapapun nanti yang tidak memiliki pemahaman terhadap bahasa Inggris tetap bisa menggunakan Arduino IDE ini. Oke, jadi seperti itu. Dia sudah support translation contributionnya menggunakan Transifex. Oke, what's new in IDE 2.0 release candidate. Jadi sudah keluar dari beta, sekarang masuk release candidate tanggal 21 Desember kemarin. Sebenarnya banyak sekali pada saat versi RC ini teman-teman yang menggunakan Arduino IDE-nya diinstal, kemudian dijadikan satu utama ya, IDE utama untuk memprogram Arduino. Dan seringkali saya katakan jangan gunakan Arduino versi 2 pada waktu itu, karena belum dirilis untuk stable-nya, baru dirilis release candidate-nya. Jadi belum benar-benar bisa dirilis. Release candidate ini artinya masih pada tahap development, masih pada tahap testing, sehingga banyak sekali bug di sana. Berbeda pada saat versi stable. Ketika versi stable ya sudah siap dirilis seperti itu. Kita akan lihat di sini ada video yang diberikan oleh Arduino IDE-nya. Tidak ada sound-nya tapi videonya ya. Ya, tidak ada soundnya. Saya sudah up soundnya seperti ini. Dan oh ya, kita ulang. Dia upload, down uploading, kemudian serial plotter. Serial plotternya tampilannya lebih bagus ya daripada sebelumnya, lebih modern untuk tampilannya. Kita bisa
bisa stop dan bisa run di situ untuk serial plotternya. Ya, lebih banyak fitur di sini. Interpolate, noise, nom, noise loop, time, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan di serial plotternya, yang ditampilkan di serial plotter lebih lengkap untuk versi ini. Oh, dan iya, di Arduino IDE 2.0 ini dia kode base-nya, core-nya berbeda, benar-benar berbeda sekali dengan Arduino IDE versi 1. Di Arduino versi 2 ini dia menggunakan Electron.js untuk IDE-nya, sama seperti teman-teman ketika menggunakan Visual Studio Code. Dia menggunakan Electron.js dan ada beberapa library bahkan yang sama yang digunakan oleh Arduino IDE ini dengan IDE lain yang based on Electron.js. Makanya jika teman-teman lihat, tampilannya mirip-mirip gitu seperti IDE yang lain. Saya tidak sebutkan IDE yang lainnya apa, tapi ya jika teman-teman lihat, ya tampilannya mirip-mirip seperti IDE yang lainnya, seperti itu. Dan ya itu untuk tanggal 13 Desember tahun 2021. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 2021, oh harusnya ini yang lebih dulu ya. Ini lebih dulu karena tanggal 1 dan kemudian ini. Oke, kita kebalik, harusnya kita buka yang ini dulu tadi. Jadi pada 1 Maret 2021 Arduino Team dia mempublish versi beta dari Arduino IDE. Arduino IDE 2.0 beta is now available. Oke, di sini dia ada board support package-nya. Di IDE-nya mendukung lebih dari 1000 official and non-official board. Jadi board yang bisa kita gunakan, baik yang official dari Arduino IDE-nya ataupun bukan, jumlahnya lebih dari 1000. Dan dia ditranslate ke 66 bahasa. Jadi seperti tadi sudah saya bilang bahwa core-nya bukan pure membuat dari nol untuk Arduino IDE-nya, walaupun berbeda core base kode programnya dari Arduino versi 1 ke versi 2, tetapi karena dia menggunakan library open source yang sudah ada, jadi ya lebih mudah pengembangannya, apalagi untuk translate ke bahasa-bahasa lainnya seperti itu. Dan yes, it's mentioned by more than lebih dari 3000 buku sudah di-mention and it's still growing. Okay, first big thank you to the Arduino community. Terima kasih kepada komunitas Arduino, dia mengatakan seperti itu dari tim Arduino-nya. Dan ya di sini oke, mulai pada saat versi beta berarti sudah ada auto completion. Ya, mengingat core dari Arduino IDE versi 2 ini pun dari sananya sudah ada auto completion-nya ya. Jadi Arduino tidak perlu bersusah payah membuat auto completion ini. Jadi ini fitur yang paling penting sebenarnya dalam sebuah IDE. Salah satu fitur yang paling penting dalam sebuah IDE yaitu auto completion. Seperti itu. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada pick what's its pick. When right-click on a variable or a function, a contextual menu will provide navigation shortcut to jump to the line where they are declared. Oh, ini ya. Katakanlah kita membuat sebuah variabel ada di atas di baris nomor 2, katakanlah seperti itu. Kemudian kode program kita sudah ada ratusan baris kode program dan kita ingin mengetahui di kode program tersebut, katakanlah di baris 300. Di baris 300 kita memanggil sebuah variabel yang sudah dideklarasikan di atas sebelumnya. Nah, di Arduino versi 2 ini dia sudah menyediakan fitur tersebut. Tinggal klik kanan kemudian pick definition sehingga kursornya langsung ke atas ke tempat di mana variabel tersebut didefinisikan. Sangat berguna ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mencari di mana variabel yang ini dideklarasikan seperti itu. Ya, sangat berguna. Dan ini salah satu fitur lagi, a big feature. Ya, saya setuju dengan tim Arduino. There's another big feature in the new IDE, yaitu Live Debugger. Jadi Live Debugger ini, kita baca dulu dari blog Arduino IDE-nya. Live Debugger ini adalah kita dapat menjalankan kode kita secara interaktif di boardnya. Jadi kalau teman-teman yang pernah menggunakan Visual Basic dulu ya, terkenal sekali Visual Basic, kita bisa melakukan debug ataupun bahkan di IDE lain sebenarnya ini sudah disediakan, terutama di editor untuk kit robotik anak-anak ya, seperti Cove, Robotics Dream, Huna dan sebagainya sudah disediakan fitur ini. Jadi kita bisa tahu
bahwa kode program mana yang sedang dieksekusi. Kode program itu kan dieksekusi dari atas ke bawah. Klek, 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 seperti itu. Di Arduino versi 1, kita tidak bisa melakukan tracing seperti itu. Jadi kita tidak tahu kadang-kadang ini kenapa ya kode programnya tidak bisa jalan, padahal kode programnya di skip oleh Arduino-nya karena ya kita tidak tahu, tidak bisa tracing. Nah di Arduino versi 2 ini kita bisa tahu. Mantap, bisa tracing kode program mana yang sedang dijalankan step by step, tek 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 tek, seperti itu. Mantap. Oke, itu salah satu big feature ya. Dan saya sempat mencoba fitur ini, bukan sempat mencoba ya, saya sempat membuka dan menginstall Arduino IDE yang akan kita bahas nanti, bahwa fitur ini tidak bisa diterapkan di semua board Arduino. Saya sudah coba di Arduino Uno dan dia tidak bisa digunakan di situ. Di example, di screenshot Arduino IDE-nya dia menggunakan Arduino Zero. Jadi sudah pasti Arduino Zero bisa melakukan debugging seperti itu. Tapi di Arduino Uno, yang kita tahu Arduino Uno ini adalah salah satu board yang paling banyak digunakan oleh para pelajar karena harganya murah dan fiturnya pun cukup untuk belajar. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. S2Day Debugger Support. Oh, sudah dijelaskan juga oleh Arduino-nya. Board-board apa saja yang didukung untuk fitur debugger ini. Platform SMD, MKR Family, Nano 30T IoT Zero, kemudian Nano 30T BLE, Portenza, Nano RP2040 Connect. Oh, sudah cuma segitu saja, tidak ada yang lain. Ya, but it's okay. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa di Arduino IDE ini tidak membuatnya dari nol. Sudah dijelaskan juga ternyata oleh Arduino IDE-nya di blognya. The new IDE is based on the Eclipse Theia framework. Jadi Arduino tidak membuatnya dari nol, tetapi dia membuatnya based dari Eclipse Theia framework. Dan ya, itu adalah project open source dan arsitektur yang sama yang digunakan oleh Visual Studio Code. Jadi jika teman-teman pernah menggunakan Visual Studio Code, ya dia berdasarkan framework yang sama dengan Arduino IDE, seperti itu. Server protokolnya, extensionnya, debuggernya sama semua. Jadi ya Arduino sangat menurut saya sangat jitu ya dalam memanfaatkan proyek-proyek open source yang ada di luar sana. Berbeda dengan Arduino versi 1, ya seperti itu. Kemudian untuk front end-nya ditulis menggunakan TypeScript. Mantap. Ya, dan untuk back end-nya mayoritas ditulis menggunakan Golang. Kalau sebelumnya dia banyak menggunakan Java di Arduino IDE ini, setahu saya, dan C++ ya. Karena dia base-nya on wiring, dari IDE wiring, sekarang base-nya dari Eclipse Theia framework. Jadi ya benar-benar berbeda. Artinya kita tidak bisa melakukan upgrade dari versi 1 ke versi 2 karena itu sudah berbeda software, sudah bukan software yang sama lagi sebenarnya walaupun namanya sama gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan upgrade, tapi kita bisa menginstal kedua versi tersebut, versi 1 dan versi 2. Seperti itu. Yes, try it now. Ini tadi di beta ya, versi beta. We want make it perfect and bug free, so don't hesitate to download it dan bla bla bla. Oke? Itu untuk versi beta tanggal 1 Maret 2021 dan tadi sudah tanggal 13 Desember 2021. Berarti sekarang masuk tanggal 7 Maret 2022, sudah berganti tahun. 4 bulan kemudian ya. 4 bulan kemudian Arduino IDE 2 dia memiliki fitur auto update dan fitur lainnya. Mantap. Oke, kita coba baca di blognya. It's not that long since Arduino IDE 2 came out of beta. Ya, hanya 3 bulan, berarti tadi ya Desember, Januari, Februari, Maret. 3 bulan dari Desember, bukan waktu yang lama. Dan mereka sudah langsung merilis RC, rilis kandidat yang keempat. Dan ya, di upgrade yang sekarang ini ada, di upgrade yang saat itu ya, bukan yang sekarang, saat itu ada fitur automatic update. Jadi ya ini salah satu fitur besar dari Arduino IDE ini dan dia ada di RC4, tentu saja ada di stable juga. Jadi ketika ada update terbaru kita akan diberitahu. Jadi softwarenya
ketika kita baru buka softwarenya, dia akan langsung mengecek versi dari IDE-nya. Sebenarnya di IDE versi 1 pun ada ya untuk fitur ini, tetapi tadi karena core-nya berbeda, oleh karena itu ini sangat dianggap spesial oleh developer bahwa fitur auto update ini bukan sama seperti versi 1 loh, kita bikin dari nol begitu. Kita bikin bener-bener yang pure. Ini bukan hal yang mudah gitu. Ya, seperti itu automatic updates. Kemudian, oh iya, Linux user juga kita bisa menginstalnya menggunakan format app image. Jadi di app image itu adalah salah satu packaging distribution packaging di distribusi Linux ya, Ubuntu, Fedora, pokoknya semua distribusi Linux. Kita bisa menginstal aplikasinya atau menjalankan aplikasinya menggunakan app image, jadi tinggal double klik seperti itu. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan Linux, untuk yang pemula ya kadang-kadang memang agak sulit juga. Kita harus menginstal misal dari repository, menggunakan package manajernya, bukan menggunakan klik tombol download kemudian klik install seperti Windows, beda. Walaupun sebenarnya bisa, tetapi mayoritas pembuat software tidak membuat installernya. Mereka alih-alih malah menaruhnya dalam sebuah repository, sehingga ya ada satu keuntungan, ada satu kerugian sih, tapi tidak masalah. Dan ada salah satu format distribution package yaitu app image, di mana app image ini adalah salah satu distribution package yang sudah lama juga tetapi masih sangat berguna. Masih banyak yang ingin menggunakan app image ini, dan salah satunya Arduino IDE, dia menggunakan app image. Jadi kita tinggal double klik saja app image tanpa harus download dari repository dan selesai. Seperti itu. Oke, dan file association with InnoFiles juga sudah ada di macOS dan Windows user. Jadi ketika kita double klik file Inno-nya, klik seperti itu, maka dia akan langsung membuka Arduino IDE. Kalau yang sekarang di Arduino, bukan yang sekarang ya, di sebelumnya, Arduino versi 1 itu dia tidak ada kapabilitas seperti itu. Walaupun ya sebenarnya ada, kita bisa atur sedemikian rupa, tetapi defaultnya di versi 2 ini bisa seperti itu. Oke, itu untuk yang tanggal 7 Maret. Kemudian 20 April 2022. Di Arduino IDE 2.0 now speaks your language. Ya, sebelumnya Desember itu sudah ada kontribusi development translation di Arduino versi 2. Ya, dia bilang sih cukup fenomenal untuk responnya. Respon from the Arduino community has been phenomenal. And keklik. And we can already announce the availability of some new language patch. Jadi dia sudah menyediakan bahasa-bahasa yang sudah bisa kita gunakan. Seperti itu. Ya. Ada bahasa baru, Chinese, Dutch, French, German, Japanese, Turkish. Tentu saja Indonesia, jika teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris pasif yang cukup, atau dengan modal Google Translate pun bisa sebenarnya. Karena tinggal copy paste saja apa yang ingin translate, kemudian dari Google Translate masukkan ke Transifex seperti itu. Ya, teman-teman sudah menjadi bagian dari developer Arduino IDE. Keren ya. Woi, saya developer Arduino IDE bagian apa? Bagian translator gitu. Ya, itu juga sering saya lakukan sebelumnya. Karena ya untuk menambah pengalaman juga di sana. Mungkin berbeda di Arduino IDE karena setiap proyek punya cara kerja berbeda-beda untuk pembuatan atau pengembangan aplikasinya. Sebelumnya pernah saya bergabung juga, dan di sana kita saling melakukan koordinasi untuk translationnya, bahkan sempat berdebat. Ada translation misalnya bahasa Inggrisnya mouse, kemudian kita berdebat bahasa Indonesianya mouse apa. Ada yang bilang tetikus, nah lucu. Keyboard ada yang bilang papan ketik. Kemudian dari kubu lainnya juga berpendapat, enggak, itu harusnya jangan ditranslate karena itu adalah nama, karena itu adalah istilah. Dari penemunya sudah diberikan nama itu bukan sebuah bahasa yang harus ditranslate. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada benernya juga, ya masing-masing punya argumen sendiri. Jadi ya begitulah. Ada keseruan, jadi kita ada pengalaman di sana saat melakukan translate bahasa. Seperti itu. Dan di sini kita lanjutkan changing the language in IDE 2.0. Ya, kita bisa mengganti bahasa
dari menu preference, kemudian language, kita bisa mengganti bahasanya dari situ. Kalau di Arduino IDE sebenarnya dia juga sudah support multi language ya, bisa menggunakan bahasa lain, tetapi dia mengikuti bahasa dari sistem operasinya. Ketika teman-teman menggunakan sistem operasi dengan bahasa Inggris, maka Arduino IDE-nya dia akan bahasa Inggris juga. Ketika teman-teman menggunakan sistem operasi dengan bahasa Indonesia, maka Arduino IDE-nya menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau teman-teman lihat di kelas-kelas yang sering saya terbitkan, di tutorial-tutorial, di workshop, saya menggunakan bahasa Indonesia di Arduino IDE-nya, itu karena sistem operasi yang digunakannya, yang saya gunakan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Arduino IDE-nya pun mengikuti bahasa Indonesia. Nah, di Arduino versi 2 ini kita tidak perlu melakukan penggantian bahasa dari sistem operasi, karena tinggal dari IDE-nya saja kita ganti bahasa. Seperti itu. Ya, oke. Itu untuk versi 2. Dan sekarang kita masuk ke pengumuman tanggal 14 September. Kemarin lebih tepatnya. Ya, it's here. Please welcome Arduino IDE 2.0. Oke, mantap. Ya, we're pleased announce that as of today, Arduino IDE 2.0 has moved to stable and is available for download. Mantap, since the launch of beta version back in spring 2021. Jadi betanya itu tahun 2021 yang tadi sudah kita bahas ya. Di sini masuk ke beta, ini tahun 2021 Maret ya. Kemudian masuk ke RC tahun 2021 juga Desember, sudah ingin pergantian tahun. Ya, seperti itu. Dan di fitur ini, yang fitur stable release ini, editornya lebih modern, lebih banyak perubahan dari editor pada versi-versi alpha, beta, dan RC. Ya, ini mantap juga user experience-nya. Dia responsive interface dan compilation-nya pun lebih cepat. Jadi kalau teman-teman yang waktu menggunakan Arduino IDE, kemudian kode programnya cukup kompleks, banyak, pada saat melakukan compile itu nunggunya lama, gitu. Ya, di versi 2 ini compilation-nya lebih cepat lagi, faster compilation time. Jadi ya sangat direkomendasikan teman-teman menggunakan versi 2 ini. Ya, seperti itu. Yang installnya pun tidak sulit, sat beres. Udah. Tinggal download, klik install, lanjutkan next seperti itu. Mungkin ada tutorial nanti cara install Arduino IDE. Saya nggak tahu dari tim Nusabot nanti bagaimana ya. Ya, di sini juga ada serial monitor and serial plotter bisa digunakan bersamaan. Kalau sebelumnya serial monitor dan serial plotter itu tidak bisa digunakan bersamaan. Kalau mau pakai serial monitor ya sudah serial monitor saja. Kalau mau pakai serial plotter ya sudah serial plotter saja. Tapi sekarang serial monitor dan serial plotter bisa dibuka secara bersamaan. Mantap. Ya. Ini sangat berguna sih. Kemudian kita lanjutkan lagi Arduino Optimized Code Completion and Code Assist with the Language Server. Ya, jadi kode completionnya sekarang lebih lebih dioptimalkan. Jadi speednya lebih nambah. Kita ngodingnya enak, tek gitu. Ya begitulah. Oke, auto completion during sketch editing. Kita bisa menggunakan auto completionnya dari variabel, function, dan lain-lain. Oke, mungkin saya coba buka ya untuk Arduino IDE-nya. Tadi saya sudah download Arduino IDE versi baru. Baru dibuka sekali malah, belum saya coba lebih jauh. Kita coba auto completion-nya karena ini salah satu yang paling menarik sebenarnya. Banyak ditanyakan oleh teman-teman di luar sana, gimana cara auto completion di Arduino IDE? Ya, tidak bisa. Karena tidak ada fitur itu. Fitur auto completion itu tidak ada di Arduino IDE. Oke, pada saat baru dibuka Arduino IDE seperti ini. Muncul logo Arduino, zoom in zoom out. Oh, smooth transitionnya ya, dari splash screen masuk ke main interface-nya. Ini masih loading kah? Oh iya, masih loading. Iya, masih loading. Oh, baru pertama kali dibuka dia langsung mengunduh dan menginstal package terbaru yang ada di server. Ya, jadi auto update-nya memang sudah mantap ini. Kalau sebelumnya di versi 1 itu kita harus menekan tombol update secara manual ya. Tapi di versi terbaru ini langsung installing. Mantap. Interface-nya nanti kita bahas ya.
Oke, kita lanjut dulu ke sini. Oh, sorry. Tadi auto completion kita sambil menunggu selesai mendownload dari library-nya. Dan tadi sudah dibahas navigation shortcut untuk pick-nya. Dark mode. Oh, dark mode, saya menggunakan dark mode. Jadi dia kayaknya menyesuaikan dengan sistem operasinya. Jika sistem operasi kita menggunakan tema dark, dia akan menampilkan IDE-nya dark juga gitu. Ya, it's beautiful and easy on eye. You know what? Why dark mode is apa ya? Kenapa dark mode itu sangat didambakan oleh developer? Ada satu jokes tentang ini. Karena light itu menarik bug, because light attracts bug. Ada cahaya, lampu, maka bugnya akan datang. Ada serangga datang. Kalau kita pakai light, makanya kita pakai dark biar bugnya nggak datang. Ya, ada joke seperti itu di kalangan developer. So, light attracts bug. Ketika ditanya kenapa pakai dark mode, because light attracts bug. Ya, seperti itu. Never lose sketch, keeping them safely at Arduino Cloud. Ya, ini salah satu fitur paling berguna juga dari Arduino IDE. Ini salah satu fitur yang saya inginkan sebenarnya dari awal. Ya, sebenarnya bukan hanya menggunakan Arduino Cloud ya. Saya lebih suka menggunakan Git. Kalau ada fitur Git di Arduino IDE, ya, mantap gitu. Mantap. Karena sebelumnya jika kita membuat kode program di Arduino IDE, kita harus save dulu, kemudian ketik di manual, di terminal, di konsol, git push, git commit, dan sebagainya. Berbeda dengan saya menggunakan Visual Studio Code, semuanya sudah graphical user interface semua, tinggal klik, selesai tanpa harus mengetik kode program. Ya, harapannya sih memang di Arduino versi 2 itu tadinya karena kode base-nya sama, menggunakan Eclipse Theia framework tadi. Harapannya saya tadi ada fitur Git juga, tetapi ya mengingat yang paling terkenalnya itu di GitHub, dan kita tahu GitHub itu bukan milik komunitas, melainkan milik perusahaan karena sudah dibeli juga dari perusahaan Microsoft ya. Tapi tidak masalah, masih ada fitur Save Arduino Cloud. Jadi kita bisa menyimpan sketch kita, kode program yang kita buat itu di server Arduino, sehingga kita bisa membuka kode program tersebut dimanapun. Kita membuka di komputer kantor, kita membuka di komputer rumah, kita membuka di ya manapun di laptop, bebas. Jadi kita tidak harus melakukan copy paste menggunakan flash disk, cabut colok. Seperti itu. Tidak perlu. Semuanya disimpan secara aman di Arduino Cloud. Ya, tentu saja kita harus punya akun Arduino Cloud-nya ya. Saya tidak tahu pricing-nya, mungkin nanti kita akan bahas mengenai Arduino Cloud-nya. Kemudian serial plotter, lebih modern serial plotternya dibanding yang sebelumnya. Dan ya, di serial plotter ini kita bisa menampilkan lebih dari satu variabel dan ada fitur interpolate juga. Nanti ya mungkin kita akan coba ya di lain waktu untuk serial plotternya. In-app updates, ya ini juga sudah dibahas. Oke, seperti itu. Fitur-fitur dari Arduino IDE kita bahas. Kita akan coba. Tadi saya yang paling ingin mencoba itu fitur dari auto completion sebenarnya. Kita coba ya auto completion-nya. Di sini sebelum kita bahas interface, kita bahas auto completion dulu. Kita coba pin mode, pin PI, saya ketikkan PI, kontrol spasi, no suggestion, pin kontrol spasi, mode, no suggestion. Why? No suggestion. Ada yang salah kah dari pengaturannya, atau harus menunggu installing? Ini sudah selesai installingnya kok. Digital write. Oh, kemana? Auto completionnya kemana? Apa harus pilih board dulu ya? Kita pilih board. Oh, harus dihubungkan dulu. Tools board, dari sini bisa nih. Tools board, where Uno. Oke. Ya, coba auto completion. Pin mode. No completion. Why? I don't know. Di sini ada, kita bahas interface-nya. Ya, kita menemukan satu bug di sini di Arduino versi 2 yang katanya ada auto completion. Tadi sebelumnya juga saya sudah coba sedikit auto completion-nya. Ya, sangat berguna sekali. Bahkan saya tidak perlu menggunakan mouse sama sekali karena ada auto completion tadi. Ketik kontrol spasi, bawah enter, tab, enter, dan seterusnya. Mouse buang. Modding pakai keyboard. Ya. Sama tampilannya untuk menu bar di atas ya, seperti versi 1. Saya maximize dulu. Iya, mantap.
Seperti versi 1 ada menu bar di atas. Sama, menu-menunya pun file preference-nya pun sama. Ya, tadi kita bisa ganti bahasa. Cuma di sini tidak ada bahasa Indonesia. Sistem operasi saya menggunakan bahasa Indonesia. Dia tidak langsung menyesuaikan bahasanya karena di versi 2 ini tidak ada bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lihat di sini, ketik di sini untuk mencari. Sudah jelas sistem operasi yang saya pakai ini bahasa Indonesia. Dan temanya pun Arduino Dark ya, dia menyesuaikan dengan tema sistem operasinya. Saya menggunakan yang dark soalnya, hanya panelnya saja yang light seperti itu. Kemudian sebelumnya ada line number. Di Arduino versi 1 line numbernya ini secara default tidak ditampilkan. Tidak ada line number, itu sangat membingungkan sekali. Terutama ketika saya ingin memberikan penjelasan kode program tersebut harus dibetulkan. Ya, saya bingung kode program yang mana, tidak ada line numbernya. Berbeda ketika kita ada line numbernya. Kode program baris 6 misalnya dihapus titik komanya, misalnya seperti itu. Saya lebih mudah menjelaskannya. Nah, di versi 1 itu secara default dia tidak ada line numbernya, dan kita bisa mengaktifkan line number dari menu preference. Tapi di versi 2 dia sudah default ada line numbernya. Ya, mantap. Oke, seperti itu. Untuk preference, di edit pun sama. Copy for forum. Iya, sekarang ada fitur copy for forum, ada markdown-nya. Kalau teman-teman lihat mungkin kalau di forum-forum ya, ketika post postingan baru, mempostnya kode program, dia akan menyesuaikan dengan bentuk kode programnya, yaitu markdown editor. Dan di versi 1 tidak ada fitur ini, setahu saya, seingat saya ya, copy paste sebagai teks biasa. Tetapi jika teman-teman menggunakan copy for forum yaitu markdown, maka ketika dipaste di forumnya, maka dia akan menyesuaikan kode programnya jadi warna-warni begitu, kemudian ada tabulasinya dan sebagainya. Ya, auto format, shortcut-shortcutnya pun masih sama ya. Auto format ini juga salah satu fitur yang sudah ada sejak Arduino versi 1. Kita bisa zoom in zoom out. Tidak bisa zoom in zoom out. Apa ada di sini? Oh, hanya bisa kontrol sama dengan kontrol minus. Sama seperti framework Eclipse tadi di Visual Studio. Kontrol plus, kontrol minus untuk zoom in zoom outnya. Sama, ya karena tadi core-nya sama sih. Ya bukan hal yang aneh. Seperti itu. Oke, terlalu besar. Biarkan kecil saja. Kemudian di menu edit, tadi sudah ya. Menu sketch. Tidak ada yang berubah di menu sketch. Library pun sama, manage library dan sebagainya. Di sini ada contribute library, sudah ada MQTT, saya tidak tahu. Ini saya baru install Arduino IDE-nya ya, dan sudah langsung ada library MQTT di situ. Saya belum install library apapun, mungkin ini bawaan dari Arduino IDE-nya. Saya tidak tahu, mungkin coba teman-teman bisa buka include library-nya, sudah ada library MQTT bawaan di sana. Oke, kemudian di tools, board, get board info dan sebagainya. Sama. Programmer pun ya sama. Oke, di help-nya pun sama. About Arduino IDE. Apakah dia menuju ke website? Oh, muncul dialog box. Ya, one day go untuk rilisnya. Oke. Iya, seperti itu. Di sini ada serial plotter, serial monitor. Tadinya hanya serial monitor ya di sini di Arduino versi 1 dan serial plotter sekarang. Ya, itu untuk menu bar, kemudian di bawahnya ada toolbarnya, sama verify, upload dan debug. Debugging is not supported by Arduino Uno. Tadi sudah dijelaskan Arduino Zero, MKR family ya dan sebagainya yang bisa menggunakan debug. Ya, tampaknya debug ini tidak bisa kita gunakan di banyak kasus, hanya kasus tertentu saja. Sebelahnya tadi ada serial plotter, serial monitor. Ini untuk tab, untuk membuat file baru. Ya, seperti itu, ini sama. Kemudian yang membedakan lagi di sebelah kiri, ada sketchbook. Sama seperti kita membuka project folder ya. Ataupun lewat online menggunakan Arduino Cloud. Jadi kita bisa simpan filenya di Arduino Cloud. Ya tentu saja kita harus sign in dulu, membuat akun di sana. Kemudian Boards Manager. Oh, Boards Manager sekarang dari sini ya, bukan dari Tools, Board. Oh, di Tools pun ada Boards Manager, sama. Sekarang ada di sini. Kita bisa langsung install Board Manager-nya, langsung cari di sini. Ya. Oke. Kemudian ini ada library-nya pun sama. Tadi di Tools juga ada.
Sekarang dipermudah ya, ada di sebelah kiri library-nya. Memang tampilannya benar-benar mirip dengan framework base-nya ya. Kemudian debug pun sama ya. Dan search sama seperti itu. Oke. Tidak ada masalah dengan Arduino IDE-nya, dan yang spesial lagi di bawahnya ada output yang tadinya di Arduino IDE tidak ada. Kita bisa open dan close outputnya seperti itu. Notification juga muncul, kemudian ini sama saja, tidak ada bedanya. Iya, seperti itu. Itu untuk Arduino IDE. Cuman ini kenapa tidak bisa menggunakan auto completion ya? Saya tidak tahu. Mungkin coba buka new window. Bisakah? Kita close yang ini. Don't save. Iya, kita buka kembali. New window itu load aplikasi baru. Ya, lebih memakan RAM jadinya. Tapi tidak apa-apa. Cukup ringan juga Arduino IDE. Kita coba tadi auto completion ya. Pin mode. Bisa loading. Tapi dia harus indexing. Oh, dia harus load dulu. Iya. Karena tadi download ya. Download dia adalah download dari fitur auto completion-nya juga karena auto update. Kita coba pin mode seperti itu, enter, dan saya ketikkan misalnya pin 13, tab sebagai output. Loh, tidak muncul outputnya, kontrol spasi, enter, tab, titik koma, mantap. Ya, tidak perlu menggunakan mouse lagi. Di sini pun sama, digital write di digital right, ada, enter, pin 13, tab sebagai high, dia ada, bawah, enter, tabulasi, titik koma, mantap. Dan kita coba untuk auto formatnya, Ctrl T, bisa juga. Oke, tidak ada masalah. Tapi di sini saya belum menghubungkan Arduino Uno-nya, boardnya belum saya hubungkan, jadi ya seperti itulah. Oke. Tidak ada masalah dengan Arduino IDE. Coba kita buat variabel misalnya. Variabel konstanta kalau integer. Bisa juga. Variabel auto completion juga termasuk. Nama variabel, kemudian isinya tidak pakai petik ya. Misalnya seperti itu. Oke. Kita coba compile. Hasilnya seperti apa. Di verify ya, di compile itu verify di Arduino IDE. Sebenarnya dia compiling sketch, dan ada outputnya di sini. Ya, sekali lagi ini pertama kalinya saya menggunakan Arduino versi 2. Sama saja untuk outputnya seperti ini juga. Oh ya, di versi 1 itu outputnya tidak bisa kita atur muncul sembunyinya ya. Di versi 2 ini kita bisa atur muncul sembunyinya. Dan notification-nya pun muncul di sini. Kalau di versi 1 itu notification-nya ada di sini nih. Munculnya di sini notification-nya seperti itu. Coba kita salahkan kode programnya. Saya yakin sama sih, karena dia sama-sama menggunakan core dari Arduino-nya sama, walaupun versi 2. Jadi versi 2 itu hanya IDE-nya saja, dan dia merilis Arduino CLI, dan itu sama baik versi 1 maupun versi 2, tidak ada bedanya. Jadi mungkin lebih ketampilan saja, fitur IDE-nya saja, tetapi untuk proses back-end compiling dan sebagainya sama saja. Dan tadi sudah dijelaskan juga, untuk front end-nya banyak menggunakan TypeScript dan back end-nya banyak menggunakan Golang. Bahasa TypeScript dan Golang. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita mengenai Arduino IDE versi 2. Nanti kita coba akan bahas lagi lebih dalam mengenai fitur-fitur yang ada di sini, tetapi saya pikir fitur besarnya cukup itu ya. Ya, nanti kita coba explore lagi Arduino versi 2. Biarin tim Nusabot yang explore. Saya tinggal menyampaikan saja. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Dan kita akan lanjutkan di video yang lainnya. Tinggal set beres. Dah.